Terpujilah Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, yang kasih dan kuasanya tak terselami, bahkan dengan kasihnya yang tak pernah berubah. Memulai aktivitas di awal pekan ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang secara berkesinambungan telah kita ikuti bersama-sama. Karena itu mari persiapkan hati dan pendengaran kita untuk disapa oleh Allah lewat taburan kebenaran firman-Nya. Mari berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terangilah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, serta bukalah isi hati-Mu bagi setiap hati yang merindukan firman-Mu sebagai makanan bagi jiwa, penuntun dan terang bagi setiap langkah kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, pembacaan saat ini terambil dalam kitab Ulangan pasal 24 ayat 6 sampai 22. Sebagai bahan renungan kita akan membaca bersama ayat 16. Silakan saudara-saudara melengkapinya dengan membaca keseluruhan ayat dalam perikop ini. Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Tema renungan kita pada saat ini adalah bertanggung jawab pada perbuatan sendiri. Saudara-saudara, perikop pembacaan kita saat ini adalah berbagai-bagai aturan dan larangan yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Musa tidak henti-hentinya memperingatkan bangsa Israel untuk hidup melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Karena setiap pelanggaran yang diperbuat ada konsekuensi yang harus diterima, dan masing-masing menanggung hasil perbuatannya sendiri. Seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya, demikian juga sebaliknya. Apa yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel, itu juga berlaku bagi kita. Kesalahan yang kita perbuat harus kita tanggung sendiri akibatnya. Tidak ada manusia yang dapat dan sanggup menanggung kesalahan kita. Hanya Tuhan Yesus yang bersedia dan sanggup menanggung segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Dan itu telah dibuktikan di atas kayu salib sekali untuk selamanya. Mari hargai karya kasih yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Jangan lagi terus-menerus hidup dalam dosa, karena hanya untuk sekali Bapa mengutus anaknya menanggung dosa dan pelanggaran kita. Ingatlah kata firman, orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Amin. Mari berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, perbuatanmu itulah yang akan menentukan hidupmu. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah sapaan Allah di hari ini. Selamat beraktivitas di awal pekan ini. Tuhan beserta kita sekalian.